Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan aset. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa itu pengelola aset. Nah, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Singkatnya, aset merupakan harta suatu perusahaan atau individu. Contohnya, aset terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, untuk aset tidak lancar atau aset tetap ada bangunan, peralatan, dan kendaraan. Sebenarnya apa sih aset tetap itu? Nah, aset tetap adalah aset yang tidak akan pernah habis, melainkan menyusut. Nah, misalnya pada tahun 2020 kita menjual sebuah gedung. Harganya 500 juta. Maka nanti di tahun 2024 harga gedung akan tersusutkan, misalnya menjadi sebesar 300 juta. Nah, hal yang sama akan terjadi dengan peralatan maupun kendaraan. Tetapi jika tanah harganya tidak akan tersusutkan, justru harganya akan menambah. Nah, bagaimana sih cara mengelola aset tetap dalam Odoo Accounting? Nah, yang pertama tentunya kita harus ke Odoo Accounting-nya. Lalu kalian ke configuration yang di atas ini. Lalu kalian scroll ke bawah sampai ke bagian manajemen. Lalu di sini ada satu kategori. Lalu kalian tambahkan new. Nah, untuk aset type-nya ini bisa kita isi dengan bangunan, peralatan, atau kendaraan ya. Nah, untuk aset account di sini, misalnya aku ingin mengisi dengan bangunan atau buildings. Nah, berarti kita cari yang buildings. Nah, untuk depreciation akunnya otomatis harus memilih depreciation-nya. Misalnya depreciasi buildings. Lalu untuk di bawahnya, di bagian periodicity kita diberi dua opsi, ada number of entries atau ending date. Nah, untuk number of entries artinya diisi sesuai dengan periode berapa bulan kita akan melakukan penyusutan. Contohnya, bangunan dapat bertahan selama 10 tahun, maka 10 tahun dikali 12 bulan nantinya akan menjadi 120 bulan. Nah, jika kalian memilih yang ending date, maka diisi sesuai dengan prediksi kita sesuai tanggal, tahun, dan bulan bahwa masa penyusutan aset itu sudah habis. Nah, biasanya perusahaan lebih sering menggunakan yang number of entries. Nah, untuk on entry every-nya itu untuk setiap kapan kita melakukan penyusutan, bisa 6 bulan atau 3 tahun atau 1 bulan. Tetapi perusahaan biasanya menuliskan per 1 bulan. Jadi kita isi dengan itu. Untuk depreciation date-nya bisa diisi sesuai dengan ketentuan perusahaan kalian. Tetapi biasanya menggunakan yang based on last day of purchase period. Lalu untuk computation method-nya kita diberi dua pilihan lagi. Yang pertama ada linear atau garis lurus, dan yang kedua ada degresif atau saldo menurun. Nah, segitu aja cara mengisi aset kategori. Selanjutnya untuk mengisi nama aset, kalian ke accounting lagi dan ke bagian manajemen. Nah, di sini ada tulisan aset, kalian tinggal klik. Nah, lalu pencet new. Nah, di sini aset name kalian isi aja, dan aset kategori berserta date-nya itu kalian bisa isi sesuai dengan keinginan perusahaan masing-masing. Nah, untuk depreciation date-nya sama ya seperti yang tadi, yaitu based on last day purchase period. Nah, bisa diisi. Nah, nanti di sini bisa diisi sesuai dengan tanggal pembelian asetnya.
Jika manual, bisa diisi dengan depresiasinya per tanggal berapa, sesuai dengan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Di sebelah kanan, kalian bisa sisanya isi sesuai dengan perusahaan masing-masing. Nah, untuk salvage value ini untuk apa sih? Nah, salvage value ini diisi jika aset kalian itu tidak disusutkan. Maksudnya seperti aset yang berupa tanah. Biasanya untuk tanah semakin lama tidak akan tersusut, tetapi nanti harganya akan semakin bertambah. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik yang compute depreciation. Nantinya akan muncul akun yang sudah didepresiasi. Nah, nanti kalian bisa melihatnya di journal entries. Nah, lalu kalian dapat klik post agar dapat terdata di general ledger atau buku besar kalian. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.